Oke, silakan Pastor Yusak. Malam, Pastor. Shalom, malam. Halo. Malam, malam Pastor. Selamat malam, shalom. Saya ucapkan semua untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk kesaksiannya yang luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan sudah memelihara kita dan kita mau berbuat baik untuk setiap orang di sekitar kita. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, kita ini sebagai saksi, ya saudaraku ya, memberi itu bukan hanya berdasarkan cuman memberi uang, tapi juga bisa perhatian, ucapan terima kasih, kita bisa tersenyum kepada orang lain. Iya. Itu sebuah pemberian, ya. Jadi tidak terbatas hanya dalam satu sisi. Iya. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita sudah melangkah di tahun 2026. Kita sudah di bulan yang kedua, bulan Februari. Sebetulnya tema ini adalah untuk tema awal tahun, ya. Tapi karena satu dua hal, saya sudah dijadwal sebetulnya sama saudari Anita, tapi hubung ada kesibukan ya, saya mohon maaf, baru hari ini bisa bergabung. Ya, sedikit saya bersaksi, di tahun 2025 itu, saya juga mengalami pergumulan, ya. Orang bilang, wah ini pergumulan ini cukup berat, tapi saya percaya semua diizinkan oleh Tuhan, tentunya Tuhan punya maksud. Jadi di dalam usaha saya ini mengalami masalah drop, ya, dan tidak seperti biasanya, karena kalau bulan 11 itu bagi saya itu bulan yang apa ya, biasanya orang bilang itu panen, tapi bulan 11 itu ternyata saya justru kebalikannya, ya. Tuhan izinkan seperti itu, dan akhirnya saya ngambil keputusan, saya berdoa bersama istri, sepakat, sehati, yaitu juga menyangkut apa yang akan kita bicarakan malam ini, yaitu tentang arti kehadiran Tuhan. Jadi kami diminta oleh Tuhan untuk kembali di tengah-tengah situasi yang gak enak, di tengah-tengah pergumulan yang berat, ternyata Tuhan bicara, ayo kamu harus melakukan satu hal yang seringkali kamu lupakan. Tuhan bicara, apa itu? Tuhan mau kita untuk kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Hadirat bicara tentang kehadiran Tuhan. Di situ saya ditegur, diingatkan Tuhan, mungkin karena kesibukan saya, seringkali mungkin hubungan saya dengan Tuhan itu sudah mulai renggang, ya, tanpa kita sadari. Di situ Tuhan tegur saya sehati sepakat berdoa bersama istri, dan seharusnya kalau raport bulan tahun-tahun yang lalu, bulan 11 itu rame, bulan 12 itu sudah sisa-sisanya, ya seperti itu biasanya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ketika saya serahkan semua, saya mau mengabdi Tuhan, saya mau dekatkan diri kepada Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan, di situ mujizat Tuhan terjadi, dibalik sama Tuhan. Biasanya bulan 11 rame, waktu itu bulan 11 sangat drop, dan bulan 12 yang seharusnya kerja saya itu cuma 2 minggu. Mengapa? Karena barang yang saya kirim itu melalui ekspedisi bulan 12, itu ekspedisi pertengahan sudah tutup, closing. Jadi kerjanya cuma 2 minggu. Tapi dalam waktu 2 minggu itu Tuhan bisa buat mujizat, sehingga omset saya yang bulan 11 yang drop itu diganti sama Tuhan di bulan 12. Itu cara Tuhan, ya, yang seringkali nggak masuk akal, ya, ini, ya, cara Tuhan. Dan yang bulan 11 itu gimana? Secara manusia, saya harus keluarkan dana untuk gaji karyawan
yang pada dasarnya karyawan itu tidak kerja. Terus apa yang terjadi? Bulan 11 itu anak saya ini punya pekerjaan tapi beda dengan saya. Dan kalau saya ini, pekerjaan saya ini secara offline, kalau anak saya ini online. Dan waktu karyawan saya itu nganggur, anak-anak saya ngomong, Pak, butuh bantuan karena kerjaan anak saya ini lagi rame. Saya ngomong, oh nggak apa-apa, karyawannya Papa ini lagi nganggur. Lalu saya oper, saya suruh bantu anak saya. Nah, ketika saya bulan 12 rame, saya tarik kembali karyawan saya kerja, lalu saya ngomong sama anak saya, Papa ini bersyukur, bulan 11 omset Papa ini drop, sepi. Tapi satu hal yang menjadi kekhawatiran Papa, ojo sampai Papa ini bayari orang tapi nganggur. Tapi puji Tuhan, ternyata nggak nganggur, bantu kamu. Ya, lalu anak saya itu sadar, ingat, oh ya Pak, enggak apa-apa. Nanti gaji ini anak-anak nanti tak bantu separuh. Ya, jadi yang seharusnya itu menjadi beban saya, tiba-tiba anak saya enggak minta, tapi dia tergerak. Itulah arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Untuk baca ayatnya, jadi ini tema khotbahnya tentang arti kehadiran Tuhan. Jadi sebelum masuk, saya kasih kesaksian dulu ya, teman-teman. Itu kesaksian bagaimana saya lakukan, saya praktek bagaimana arti kehadiran Tuhan itu luar biasa. Kita buka di dalam ayatnya Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-20. Ya. Ayat ini cukup singkat, simpel, tapi mengandung sebuah pelajaran yang sangat dalam. Ya, semoga ini jadi peringatan untuk kita hari-hari ini di tengah perjuangan, pergumulan. Ayo kita jangan lupa, kita harus ingat, kita harus masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Demikian firman Tuhan, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ya. Amin. Teman-teman, dalam teks bahasa aslinya itu, ya, kalau diterjemahkan kata per kata, itu di sana itu bicara bahasa aslinya itu bahasa Yunani-nya Ike. Aku ada itu dipakai kata Emi, ya, seperti ketika Musa tanya sama Tuhan ketika dia diutus untuk pergi menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa tanya, Tuhan, nanti kalau Firaun tanya, siapa yang mengutus kamu? Namamu siapa? Tuhan berkata, aku adalah aku. Ego Emi. Ya, kata Emi ini, aku ada. Ya. Jadi, saudaraku, ketika 2-3 orang berkumpul, ya, sehati, sepakat dalam namaku, jadi dalam nama Tuhan Yesus, di situ aku ada. Ini kehadiran Tuhan, ketika kita menyatukan hati, kehadiran Tuhan itu bicara tentang sebuah realita, bukan sekedar simbolis. Ya, saya mau jelaskan simbolis itu seperti ini. Misalkan dalam sebuah upacara diharapkan Bapak Wali Kota hadir, ternyata Pak Wali Kota tidak bisa hadir. Tapi kehadirannya itu disimbolkan melalui sebuah simbolis lewat apa? Sebuah kata sambutan. Ya, kalau hanya kata sambutan berarti Pak Wali Kotanya nggak datang, dibacakan oleh mungkin wakilnya atau utusannya. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam bahasa Emi ini itu adalah bahasa
bahasa present yang aktif, ya, menunjukkan kehadiran Tuhan yang nyata, yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Maka satu pelajaran ini, kalau Bapak Ibu, teman-teman, suami istri, engkau punya orang tua dengan anak, engkau punya teman, bisa berdoa sehati, ya, berdoa di dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, teman-teman, berkumpul dalam namaku. Kehadiran Tuhan itu langsung nyata. Dan ada namanya arti kehadiran Tuhan yang saya sudah kasih kesaksian tadi, bagaimana ketika saya balik untuk masuk hadirat Tuhan, di situ kehadiran Tuhan itu bisa dibuktikan. Nanti itu pelajaran kita yang terakhir. Yang pertama tadi, arti kehadiran Tuhan. Bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata. Yang kedua, sikap kita di dalam, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dibuktikan nanti yang terakhir, saya akan bahas. Yang pertama tentang penyertaan Tuhan, yang kedua tentang mujizat Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke dua ini, saya akan masuk ke sikap kita. Seringkali anak Tuhan salah sikapnya, bahwa kita ini sesungguhnya ada penyertaan Tuhan, Immanuel. Berarti Tuhan ada di dalam kita. Apalagi ketika kita berdoa sepakat, berkumpul, di situ kehadiran Tuhan nyata. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus hargai yang namanya kekudusan Tuhan. Ya. Sebab itu kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Hakikat Allah itu selain kasih, dia itu kudus. Jadi kekudusan Allah itu yang mengharuskan bahwa setiap dosa itu harus dihukum. Karena apa? Allah itu nggak bisa dibuat sembarangan. Ya, kita harus menghargai kekudusan Tuhan. Ayo jaga hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam dalam kamu. Ayo kita menghargai. Itulah sikap. Kalau tadi arti kehadiran Tuhan, yang kedua sikap kita. Ayo kita harus menghargai kekudusan Tuhan. Yang kedua, hargai setiap panggilan Tuhan atas kita. Ya, saya nggak tahu teman-teman kasih Tuhan talenta apa. Ayo kita harus konsekuen di tengah-tengah kesibukan persoalan masalah apapun. Tugas itu yang Tuhan berikan kepada kita tidak boleh lalai. Kita harus tetap setia melakukannya. Lalu ada pertanyaan, Pak Yusa, kalau saya itu sendirian, saya nggak ada siapa-siapa, saya ini tinggal sendirian. Gimana? Sebab di ayat 19, 2-3 orang sepakat meminta apapun, maka doanya akan dijawab oleh Bapakku yang di surga. Doa sepakat. Kalau sendirian gimana? Nggak apa-apa. Kita bisa sepakat dengan diri kita sendiri. Sepakat itu artinya dengan 2 orang bisa, dengan 3 orang bisa. Saya sendiri juga bisa, seorang diri. Kalau sendiri gimana? Sepakat itu berarti pikiran, mulut, dan hati itu selaras sama. Misalkan saya tidak punya partner, saya sendirian, saya doa. Tuhan, saya percaya. Nah ini kesepakatannya ya. Saya percaya, sekalipun sekarang saya ini lagi dalam masalah yang besar. Tapi saya percaya, mujizat masih ada. Nah, ketika saya ngomong mujizat, itu lewat perkataan saya. Perkataan saya keluar dari mana? Dari pikiran.
Pikiran keluar dari mana? Dari hati. Jadi ketika hati saya memerintahkan pikiran, pikiran ngomong, memerintahkan berkata-kata, itu artinya sepakat. Ya, begitu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selesai. Maka pikiran, mulut, dan hati harus selaras. Tetap sepakat. Jangan setelah ngomong doa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lalu mulut kita ngomong gini, waduh, tak lihat-lihat kok rasanya kok enggak mungkin ya. Nah itu ya, itu enggak sepakat namanya. Jadi sekalipun mustahil, tapi kita sudah mengambil keputusan, sepakat percaya, sekalipun yang dihadapkan kenyataan itu sangat beda. Ya, seringkali iman kita terbentur dengan kenyataan yang kita hadapi. Kita harus belajar lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kenyataan yang kita hadapi. Bukan berarti kita ini diajarkan Tuhan untuk main budu-buduan, udah enggak, bukan. Tapi kita tetap tahu kenyataannya seperti ini, tapi percaya Tuhan akan bekerja dengan waktunya. Ya, kita masuk ke bagian yang terakhir, dampak dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya, seperti saya katakan tadi, janji Tuhan ketika Yesus mau datang, dia disebutkan, hendaklah engkau menamainya dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dalam bahasa aslinya itu Allah di dalam kita. Bukan cuma menyertai, tapi di dalam. Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu dibuktikan lewat kasih-Nya, katakan kasih-Nya yang menuntun kita pada sebuah penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, kita nyanyi sering ya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Ya. Nah, itu penyertaan Tuhan yang sempurna itu merupakan sebuah bukti bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Lewat apa? Kasih-Nya, ketika kita menikmati kasih Tuhan, ketika kita susah. Ya, tadi penyertaan, sekarang penghiburan. Lewat apa? Penghiburan dari Roh Kudus. Saat kita susah, saat kita sedih, seperti tadi saudari Anita bersaksi, ketika dia susah, sedih, dia diingatkan lagu pujian. Ya, bahwa Yesus itu satu-satunya jawaban hidup kita. Kapan itu kita bisa alami? Ketika kita mengumandangkan, mengucapkan iman kita, mengungkapkan iman kita lewat sebuah pujian. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya. Ketika kita menyanyi pujian itu, sama dengan kita sedang membangun diri kita sendiri. Kita mengakui, ketika aku susah, ada penyertaan Tuhan. Ketika aku sedih, ada penghiburan dari Roh Kudus. Maka yang tadinya susah, yang tadinya putus asa, itu diganti oleh Tuhan dengan semangat yang baru. Susahnya diganti dengan sukacita. Ya, sekalipun masalahnya belum selesai. Ya, itulah iman. Belum menerima, tapi kita sudah percaya. Caranya, bukti percaya apa? Mengucap syukur. Yang terakhir, yang ketiga, bukti penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu dinyatakan lewat mukjizat. Ya. Makanya dikatakan ayat 19 tadi, 2-3 orang sepakat, maka Bapakku yang di surga mendengar. Maka disitulah ketika doa kita didengar Tuhan, mukjizat terjadi. Pertanyaannya, Pak Yusa, saya berdoa, percaya, iman, terus kapan? Nah, ini seringkali jadi pertanyaan kita. Kapan Tuhan tolong saya? Ini sudah lama loh saya doa. Saya sudah berdoa, mungkin ada yang komplain. Saya sudah berdoa 1 bulan, Pak Yusa, kok belum dijawab? Ya, saya bersaksi, saya berdoa 7 tahun baru dijawab Tuhan.
Saya selama belum dijawab, saya tidak pernah ngomel. Saya belajar tetap mengucap syukur. Itu artinya kita menghargai waktunya Tuhan. Ya, mujizat pasti, tapi ada waktunya Tuhan. Karena yang mengerjakan mujizat itu bukan manusia, bukan kita. Ketika kita melakukan bagian kita, yang bisa kita lakukan, yang nggak bisa, itu waktunya bagiannya Tuhan. Itulah mujizat. Kalau itu mujizat, berarti otomatis 100% itu merupakan haknya Tuhan untuk menentukan kapan waktunya. Kita sebagai anak Tuhan tidak bisa memaksa. Ya, seringkali anak Tuhan salah pakai iman untuk memaksa Tuhan untuk mempercepat waktunya. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Kadang-kadang waktu Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Menurut kita, paling minggu depan mungkin dijawab doa saya. Ternyata besok sudah dijawab. Kita memprediksi, oh mungkin bulan depan doa kita dijawab. Ternyata bukan 1 bulan, tapi 1 tahun. Ya, tidak bisa tahu. Tapi sekali lagi, sebagai orang percaya, ayo kita hari-hari ini, di tahun 2026, kita harus kembali ke dalam hadirat Tuhan. Caranya, bagaimana Pak Yusak? Banyaklah bersekutu dengan Tuhan lewat doa. Pribadi dengan Tuhan lewat bersekutu, lewat ibadah seperti malam hari ini. Apalagi lewat membaca firman Tuhan, lewat saudara mendengarkan firman Tuhan, itu terus dibangun hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah kekuatan kita. Kapan kita bisa kuat? Ketika kita dekat, bukan hanya dekat, tapi melekat. Seperti Mazmur pasal 91, sungguh hatinya melekat kepada. Ya, jadi hari-hari ini, ayo teman-teman, dunia tambah jahat. Ini Indonesia lagi goncang, saham turunnya tidak karu-karuan, hancur. Ya, perekonomian nggak tambah baik. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dibela, kita dipelihara Tuhan. Kalau anak itu, kalau kita tahu seorang anak, dia tidak akan memikirkan besok papaku bisa ngasih aku makan apa ya? Apakah papaku besok bisa memberi aku makan? Anak kecil tidak pernah mikir seperti itu. Dia pasti percaya bahwa bapaknya pasti bisa kasih makan. Kasih makan. Ya, itu seperti Anita tadi bilang, papanya meninggal, tinggal mama. Anita masih kecil sama adik-adiknya, tidak pernah bingung, tidak pernah mikir, waduh mamaku bisa ngasih makan enggak ya? Tidak kasih makan, kelaparan aku. Tidak pernah. Sebab dia percaya mamanya pasti bisa ngasih makan. Memang berusaha bekerja. Sama kita dengan Tuhan. Kita panggil dia Bapak kami yang di surga. Bapak itu berarti yang bertanggung jawab. Yang penting jangan keluar dari hadirat Tuhan. Terus bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Semakin melekat, semakin dekat. Sehingga kita mengerti, taat, setia, tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Percaya, lewat kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada penghiburan kasih lewat Roh Kudus, dan yang ketiga ada mujizat. Penyertaan Tuhan itu adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari-hari ini, saudara, teman-teman yang membutuhkan mujizat, apapun, engkau yang sakit, engkau yang sedang bergumul, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, percaya, Tuhan jagonya melakukan mujizat. Dia sang pembuat mujizat. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu
pujian dulu ya. Yeah. Iya, Pak. Ya, tapi ini punya arti kehadiran Tuhan. Saya akan nyanyikan pujian arti kehadiran Tuhan ya. Kehadiran Tuhan. Itu jalanmu tak terselami. Yes, ini ada liriknya. Ya, bisa dicarikan Anita. Yes. Itu sebuah pujian yang luar biasa yang ditulis oleh Bapak Jonathan Prawira. Oh. Ya. Kata-katanya ini dia adalah diawali dari huruf-huruf dari nama beliau, Jonathan Prawira. Oh iya. Bukan. Oh iya ya. Tidak disangka. Baru tahu, Pastor. Wow. Jalanmu, ya loh. Iya. Oh, oleh setiap kami ya, dan seterusnya sampai terakhir judul namanya Jonathan Prawira. Jonathan Prawira. Oh Ya. iya. Baru sadar ya. Oh iya ya. Sama-sama ya. Amazing ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tuhan ku percaya Ada cerita yang indah. Beliau. Yang ada di dalam hidupku sempurna, janganmu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Penyertaanmu, penyertaanmu Sempurna, janganmu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Hidup selalu bersama, rasakan keindahan. arti Kehadiranmu, Kehadiranmu Tuhan. Kamu tak terselami, Tuhan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa, buat penyertaanmu yang sempurna, arti kehadiranmu yang tak dalam hidup kami, sebab penyertaanmu sempurna, kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Sebab di mana dua tiga orang bersatu memanggil nama-Mu, Engkau hadir. Kami menikmati kehadiran malam ini. Sekalipun kami tidak berada di satu tempat, namun kami tetap menikmati
menikmati kehadiran Tuhan. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu luar biasa, memulihkan setiap kami. Mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan dan kekurangan Tuhan berkati damai dengan berkat yang berkelimpahan, bahkan yang sakit Tuhan oleh figur yang Tuhan Yesus jadi kesembuhan bagi orang yang percaya. Amin. Kami berdoa saudari kami saat ini yang kami kasih Tuhan, Kau jamah lewat tangan-tangan dokter setiap obat-obat yang dipakai Tuhan kehendaki lewat operasi. Tuhan turut bekerja mengurangi berhikmat semua orang-orang terlibat dari dokter, suster, perawat, semua bahkan obat-obatan yang akan dipakai setiap peralatan yang akan dipakai Tuhan urapi jadi kesembuhan yang sempurna. Terima kasih yang ajar dalam hari-hari ini Tuhan sudah beri Tuhan jalan berarti. Sebab itu iman kami boleh tetap kokoh, tetap sekalipun di tengah badai penyertaan. Sebab itu kami selalu tidak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami malam ini yang sudah bergabung lewat ibadah malam ini. Tuhan, apa yang mereka lakukan ini bukan sebuah kebetulan, sebuah langkah yang membawa kepada sebuah pemulihan mujizat boleh berdampak luar biasa. Karena kami bukan datang kepada manusia, kami datang kepada Allah yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sanggup melakukan segala hal dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang. Sebab itu kami ungkapkan iman percaya kami kepada-Mu malam ini dengan satu hati berdoa, sehati sepakat kami percaya, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa mendengar setiap seruan doa kami hamba-hamba-Mu. Bahkan kami yakin Kau sudah menjawab, bahkan lebih dari apa yang sudah kami doakan. Terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan Tuhan. Berkati saudari kami Amika sebagai host. Tuhan, Kau berikan tambahan hikmat, marifat, terus Kau pakai terus dia menjadi berkat bagi kemuliaan dalam setiap usaha pekerjaan perkumpulan. Tuhan memberkati. Tidak lupa berdoa buat Mama, Ibu Sulin, berkati dengan damai sejahtera pada masa tuanya ini terus menikmati pemeliharaan, pembelaan penyertaan Tuhan yang sempurna. Doa-doanya Tuhan jawab, pergumulannya Tuhan buka jalan. Tuhan tetap hiburkan hati Ibu Sulin. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati kami berdoa syafaat bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati dari pemerintahan kami, dari presiden, wakil, para menteri, pejabat di pusat, di daerah. Tuhan, Kau berkati dengan hikmat roh, takut akan Tuhan, mengambil setiap keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami, jauhkan dari segala kekacauan,
jauhkan dari semua bahaya, bencana alam. Tuhan, selamatkan khususnya semua bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Terjadi penuaian jiwa-jiwa, utama berkati kota kami Surabaya juga. Setiap kota yang kami tempati, dimanapun kami tinggal, Tuhan memberkati. Terpujilah nama. Saudaraku yang kekasih, mari angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saat ini terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat yang besar ini masuk dalam setiap rumah tangga saudara. Usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Studi, kuliah, pekerjaan anak cucumu diberkati. Pelayananmu diberkati untuk jadi berkat. Supaya nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Kami sambut berkat yang besar dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Terima Tuhan kasih, Yesus. Pastor. Makasih, Pastor. Terima Thank kasih. you. Kasih, Pastor. Pelayanan Pastor dimanapun. Sama-sama. Foto bersama yuk. Ayo, foto dulu. Jangan ketinggalan. Sama Mami. Saina, Ya. Bu Saina. Halo. Zainai lagi. Mungkin ada dia. Tinggal lihat saya. Tunggu Ya, dulu wes. mungkin dia. 1, 2, 3. Cekrek. Sip. Oke, thank you so much. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih banyak. Tuhan Tuhan Yesus. berkati God ya. bless. Yes, Tuhan Selamat Yesus Iya, berkati. Pastor. Terima Ketemu lagi di kasih. beristirahat. persekutuan selanjutnya ya. Iya. Sampai ketemu di Oke. Kak Anita, Amin. get well soon. Thank you. Amin. Bye-bye, Pastor. Bye-bye. Thank you. God